Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fathur Rahman, SE, MPD, MSI, CADE, CAAT, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anggaran perusahaan dan anggaran non-perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Nur Laila Khairatul Latifah. Yang kedua, Hanna Unaili Zuhriah. Dan yang ketiga, Lisa Indah Laili Ismawati. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter yang penyusunannya sesuai dengan rencana kerja jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan keuangan untuk masa depan perusahaan yang membuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang pertama, anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah anggaran organisasi yang bertujuan untuk mencari laba. Anggaran perusahaan berarti menjelaskan, menghitung, dan menyusun anggaran pada perusahaan. Sebagai contoh, PT Indomebel adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang mebel. Produk perusahaan ini adalah meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Pada tahun 2015, Departemen Anggaran membuat penganggaran perusahaan berdasarkan data-data yang telah disajikan pada tahun sebelumnya. Anggaran-anggaran tersebut terdiri dari yang pertama anggaran produksi, yang kedua anggaran kebutuhan bahan baku, yang ketiga anggaran pembelian bahan baku, yang keempat anggaran tenaga kerja langsung, yang kelima anggaran BOP, yang keenam biaya operasional, yang ketujuh laporan laba rugi, yang kedelapan anggaran kas, dan yang kesembilan proyeksi neraca. Pertama, anggaran produksi. Meja tulis, rencana penjualannya 10.000 unit, persediaan awal 2.400 unit, persediaan akhir 600 unit, volume produksinya 8.200 unit. Untuk meja komputer, rencana penjualannya 8.000 unit, persediaan awal 1.500 unit, persediaan akhir 700 unit, volume produksinya 7.200 unit. Meja belajar, rencana penjualannya 6.000 unit, persediaan awal 1.100 unit, persediaan akhir 1.200 unit, dan untuk volume produksi 6.100 unit. Untuk meja makan, rencana penjualannya 4.000 unit, persediaan awal 600 unit, persediaan akhirnya 750 unit, dan volume produksinya 4.150 unit. Tabel di atas merupakan rencana anggaran produksi PT Indomebel pada tahun 2015. Untuk yang kedua, anggaran kebutuhan bahan baku. Untuk bahan kayu, total anggarannya sebesar 26.200. Untuk kayu lapis, total anggarannya 62.550. Dan untuk melamin, total anggarannya 34.290. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Laila. Ketiga, yaitu anggaran pembelian bahan baku. Jenis bahan berupa kayu, totalnya Rp469.300.000. Kayu lapis, totalnya Rp941.250.000. Melamin, totalnya Rp421.125.000. Jadi, total keseluruhan yaitu Rp1.831.675.000. 4, yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Meja tulis, totalnya Rp98.400.000. Meja komputer, totalnya Rp108 juta. Meja belajar Rp128.100.000. Meja makan Rp80.150.000. Jadi, total semua yaitu Rp421.650.000. 5. Anggaran biaya overhead pabrik. Biaya
bahan tambahan berupa biaya pelitur dan cat jumlah Rp20 juta, biaya paku dan pasak jumlah Rp6 juta, biaya tenaga kerja langsung berupa biaya mandor dan satpam yaitu Rp48 juta, biaya lain-lain berupa biaya listrik Rp60 juta, biaya telepon pabrik 12 juta, biaya air PDAM 6 juta, biaya depresiasi mesin 30 juta, dan biaya depresiasi bangunan 18 juta. Jadi total BOP yaitu 200 juta. 6. Anggaran biaya operasional. Biaya pemasaran yaitu gaji karyawan 34 juta, gaji dan konsumsi salesman 42 juta, biaya iklan 28 juta, angkutan penjualan 22 juta, biaya listrik, air, dan telepon kantor pemasaran 42 juta, biaya depresiasi kendaraan pemasaran 36 juta, dan biaya depresiasi gedung pemasaran 24 juta. Jadi, total biaya pemasaran yaitu 228 juta. Biaya administrasi dan umum, gaji karyawan admin dan direksi yaitu 252 juta, biaya listrik, air, dan telepon kantor admin 48 juta, biaya depresiasi gedung admin 24 juta, biaya depresiasi kendaraan admin 48 juta, biaya bunga 16 juta, dan biaya pemakaian perlengkapan kantor admin 12 juta. Jadi, total biaya administrasi dan umum yaitu 400 juta. Dan total biaya operasional yaitu 628 juta. Untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi PT Indomebel pada tahun 2015. Untuk penjualan dari PT Indomebel sendiri mendapatkan total penjualan sebesar 7 miliar 400 juta rupiah. Untuk total HPP sendiri yaitu 2 miliar 956 juta 638.596 rupiah. Dan untuk laba kotornya sendiri mendapatkan sebesar 4 miliar 443 juta 361.404 rupiah. Dan untuk biaya operasionalnya mendapatkan sebesar 628 juta rupiah. Dan untuk total dari laba tersebut, PT Indomebel mendapatkan keuntungan sebesar 3 miliar 815 juta 361.404 rupiah. Selanjutnya yaitu anggaran kas. PT Indomebel memiliki saldo kas pada 1 Januari 2015. Ada aktivitas operasional, kemudian ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Memiliki jumlah penerimaan kas sebesar 8 miliar 755.000 rupiah dan melakukan pengeluaran kas sebesar 4 miliar 198 juta 655.000 rupiah. Sehingga PT Indomebel mendapatkan saldo kas 31 Desember 2015 dengan jumlah 4 miliar 556 juta 345.000 rupiah. Proyeksi neraca per 31 Desember 2015 terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, persediaan akhir bahan baku, persediaan akhir barang jadi, aktiva tetap, hutang usaha, hutang bank, obligasi, modal saham, dan laba ditahan. Dari semua ini, proyeksi neraca dengan total aktiva dan total pasifanya dengan total yang sama, yaitu 9 miliar 74 juta 31.404 rupiah. Jadi di sini dari proyeksi neraca PT Indomebel sendiri bersifat balance, yang mana perusahaan yang mempunyai keuangan yang rinci dan bagus, di mana nantinya proyeksi neraca akan bersifat balance. Untuk selanjutnya kita akan membahas anggaran non-perusahaan. Untuk pengertiannya sendiri, anggaran non-perusahaan adalah anggaran nirlaba atau non-profit budgeting yang merupakan penganggaran untuk organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Di sini kita memiliki contoh anggaran non-perusahaan pada SMP Wirabakti, yaitu anggaran studi wisata Museum Candi pada tahun pelajaran 2018-2019. Isi anggarannya yaitu untuk tiket masuk, volume satuannya 82, harga satuan 2.000, jumlahnya 164.000. Yang kedua, handuk pemandu dan pendamping dengan volume satuan 5, harga satuan 75.000 dan jumlahnya 375.000. Yang ketiga, snack box dengan volume satuan 85, harga satuan 5.000 dan jumlahnya 425.000. Yang keempat, parkir dengan volume satuan 2, harga satuan 50.000 dan jumlahnya 100.000. Yang kelima, tips sopir
volume satuan 2, harga satuan 100.000, jumlahnya 200.000. Yang keenam P3K dengan volume satuan 1, harga satuan 50.000, dan jumlahnya 50.000. Kemudian dari seluruh anggaran tersebut terdapat total anggaran yaitu Rp1.314.000. Jadi bisa dibandingkan dengan anggaran perusahaan sebelumnya, di mana anggaran non-perusahaan itu lebih simpel dan sedikit daripada anggaran yang ada di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.